Allah ingkang tansah paring anugrah dumateng kula lan panjenengan sedaya sahingga saged kempal rawuh wonten ing pangaosan ing enjing punika. Sholawat salam mugi tansah katur dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi tansah lumeber ngantos umatipun dumugi akhir zaman. Minangkani punapa ingkang dados panuwunipun sedaya pengurus Masjid Kajen sepisan sinaosa sampun sawetawis randhat pengurus Masjid Kajen ngaturaken pambagya sugeng rawuh lan kaaturaken sewu-sewu agunging panuwun awit rawuh panjenengan sedaya wonten ing Masjid Kajen punika. Angka kalih mbok pilih pengurus Masjid Kajen anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya kathah bab-bab ingkang kirang nuju prana saestu pengurus Masjid Kajen nyuwun agung urutaning adicara wonten ing enjing punika. Adicara sepisan sumangga pangaosan wonten ing enjing punika kita purwakani kanthi maos basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Nganci adicara angka kalih nuninjih pangaosan wondene wonten ing enjing punika ingkang badhe kita suwun paring pangaosan panjenenganipun Ustadz Nunu Nurrohim Al-Muhajir. Ramila dumateng Bapak Ustadz Nunu Nurrohim Al-Muhajir wedal kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Salli wa sallimu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para sepuh pinesepuh ingkang kula hormati, pimpinan ranting Muhammadiyah Bangun Jiwa ingkang kula hormati, takmir masjid ingkang kula hormati, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, saya senang sekali pagi hari ini bisa silaturahim kembali dengan PRM Bangun Jiwa. Mudah-mudahan pertemuan kita Allah catat sebagai amal saleh kita. Mudah-mudahan pertemuan kita sampai bertemu kembali di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi hari ini patut kita syukuri insyaallah kita bagian dari orang-orang yang beruntung. Kita menjadi bagian orang-orang yang beruntung insyaallah. Kita senang sekali, senang buatan Ibu. Kumpul bareng inilah yang disebut rihlatur ruhi.
pikniknya ruhaniyah kita itu pengajian. Kalau Bapak Ibu pengajian rasanya ayam tentrem, berarti kita isyhadu bi annana minal muslimin. Saksikanlah bahwa kita orang-orang mukmin muslim. Karena orang mukmin muslim, rihlahnya itu, pikniknya itu kayak gini. Kalau pergi ke tempat wisata, itu sebetulnya boten pate, nentrem kayak hati. Nggo apa kira-kira? Nggo ngumumi. Tapi ngaji insya Allah Bapak Ibu, rasanya ayam tentrem. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, Allah catat sebagai amal saleh kula panjenengan sami, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Yang sedang punya masalah semoga Allah beri solusi terbaik. Solusi terbaik insya Allah. Setiap kita punya masalah Bapak Ibu. Karena hidup itu masalah. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah ketika kita mampu melewati masalah, apapun masalahnya, itu satu. Ketika kita mau pergi kemanapun, termasuk ke pengajian, maka bacalah doa. Doanya bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini solusi. Kata Rasulullah, man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah qila lahu. Jaminannya kata Rasulullah ada 4. 1, kufita, engkau akan diberi kecukupan. Bapak Ibu, kalau hari ini kita merasa kekurangan karena cukup itu rasa ternyata. Cukup itu rasa. Bisa jadi kita uangnya hanya 1 juta, tetapi cukup. Daripada yang 100.000 merasa tidak cukup. Kufita, kata Rasulullah, engkau dijamin cukup dalam kehidupannya. Maka jangan lupa Bapak Ibu, kita mau ke pasar, doanya keluar rumah, begitu keluar rumah doanya bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Kata Rasulullah, kufita, engkau akan dicukupkan. Kemudian yang kedua, wawuqita, engkau akan dijamin, dijaga oleh Allah dari semua mara bahaya, dari semua fitnah. Ini Nabi yang bilang, wawuqita, engkau akan dijaga, dijaga dari kecelakaan, dijaga dari gangguan syaitan. Yang ketiga, wahudita, engkau akan diberi petunjuk. Kita butuh petunjuk dalam hidup ini, Bapak Ibu, sehingga kalau kita keluar rumah, mau pergi ke pasar, mau pergi silaturahim, mau pergi pengajian, begitu mengucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah, kita akan diberi petunjuk oleh Allah dalam kehidupan ini. Enggak galau hidupnya. Begitu ada masalah, diberi petunjuk. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat jaminannya, watanaha anhu syaitan. Syaitan akan jauh, pergi, kabur, tidak lagi mampu menggoda kita. Sebetulnya Bapak Ibu, faktor penyebab kita menjadi orang yang tidak saleh itu adalah karena godaan syaitan. Kita tahu kata Rasulullah, kita terlahir ini suci, kita terlahir ini bersih, kita terlahir ini muslim, kita terlahir ini menjadi seorang mukmin. Tapi karena perjalanannya diganggu setan, kita dibelokkan dari jalan yang lurus, jalan agama ini, sehingga kita tergoda. Dan yang goda adalah setan. Maka hati-hati Bapak Ibu, begitu kita keluar rumah, bacalah doa tadi, watanaha anhu syaitan, kata Rasulullah, setan akan jauh, kabur, sehingga tidak mampu menggoda kita. Kira-kira tadi baca doa itu enggak? Lupa ya. Ini lagi-lagi setan menjebak kita. Termasuk saya, sejak dari rumah siap-siap tadi itu, saya sudah ngen-ngen nanti begitu melangkahkan kaki saya dari rumah itu baca itu. Saya ngeluarkan motor, sudah keluar dari gerbang baru ingat doa itu.
Tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Masih di areal rumah kita. Itulah kita Bapak Ibu. Sehingga pentingnya saling mengingatkan. Termasuk saya menganjurkan teman-teman itu menulis. Entah itu di tempat menaruh peci kalau yang pecian. Atau menaruh pakaian yang biasa dipakai sholat. Bahwa diingatkan di sana ada tulisan, saya sholat karena taat kepada Allah. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, kita sholat itu di sini tidak terbersit. Di hati tidak terbersit bahwa sholat itu dalam rangka ibadah dan taat kepada Allah. Maka sholatnya tidak dahsyat. Sholatnya tidak begitu berpengaruh pada kehidupan kita. Padahal janji Allah dalam hadis qudsi kayak gini. Abdi, hambaku, ini bahasa yang sangat romantis sebetulnya. Ata'ni fima amartuk, cukuplah engkau taat terhadap perintahku. Wala tu'allimuni bima yuslihu li nafsik. Engkau jangan ajari aku tentang apa yang terbaik untukmu. Artinya Bapak Ibu, ketika sholat kita diniatkan dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan menghadirkan yang terbaik pada kehidupan kita. Maka ini sering menjadi slogan, jargon, jika ingin kehidupanmu baik, maka perbaikilah sholatmu. Karena sholat itu ketaatan Bapak Ibu. Ini yang jarang, kadang-kadang lupa bahwa sholat itu sebagai bukti kita taat kepada Allah. Bahwa ngaji ini dalam rangka taat kepada Allah sesungguhnya. Karena Allah memerintahkan kepada kita melalui Rasulnya bahwa mengaji, mencari ilmu itu satu kefarduan. Maka begitu kita melakukan pengajian, itu artinya kita sedang taat atas perintah Allah, maka insya Allah Allah akan hadirkan yang terbaik. Tapi kalau tidak ada taat, tidak ada niat taat di dalam hati, wallahualam bishawab. Mudah-mudahan pengajian pagi hari ini sudah diniatkan bahwa ini taat perintah Allah. Atau kalau belum, mari diniatkan bahwa ngaji ini insya Allah dalam rangka taat kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik dari kehidupan kita ini. Evaluasinya, lagi-lagi, kalau kehidupan kita merasa tidak baik-baik saja, maka mulailah amalan-amalan baik kita, niati ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wala tu'allimuni bima yuslihu li nafsik. Allah akan menghadirkan yang terbaik untuk dirimu. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tidak diberi tema oleh panitia. Hampir tadi mau nanya apa kira-kira temanya. Tapi kalau nanti di perjalanan dapat temanya mendadak tuh repot juga. Momen ini temanya adalah Tahun Baru Islam. Ini baru berapa hari kita berada di Tahun Baru Islam? 3 hari. Kadang-kadang kita tidak nyadar. Yang diingat itu Tahun Baru Masehi, Miladiyah. Yang itu sebetulnya tidak ada hubungan dengan kita. Bahwa tahun itu ada yang disebut tahun Hijriyah. Mulai terhitung dari Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu sudah sampai hari ini berapa tahun? 1447. Ini jangan-jangan ada yang tidak ngitung. Karena memang tidak ada kepentingan. Jadwal kerja kita itu tanggal merah Miladiyah, Masehi. Sehingga hampir tidak ngerti kita tentang Hijriyah. Padahal umat Islam harus tahu tentang bulan-bulan Hijriyah. Kenapa harus tahu? Karena ada ibadah kita yang waktunya itu sesuai dengan Hijriyah. Ibadah haji itu sah. Hajinya itu kalau di bulan Zulhijjah. Kalau di bulan Agustus itu tidak sah. Puasa Ramadan itu ya harus di bulan Ramadan. Kalau di bulan yang lain itu tidak sah. Nah, sehingga kita wajib mengetahui bulan-bulan Hijriyah. Yang kedua, tahun itu ada tahun Miladiyah. Tahun di mana Nabi Isa konon dilahirkan. Itu sudah berapa sampai hari ini?
2025. Itu terhitung kalau disebut miladiyah, lahirnya Nabi Isa atau disebut tahun Masehi, itu sudah 2025 tahun. Lebih duluan miladiyah daripada hijriyah. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, bagi kita itu yang harus paham, harus hafal ya hijriyah. Walaupun boleh saja menghafal miladiyah, karena ada hubungannya di negara kita itu liburnya kerja itu miladiyah. Jangan sampai tanggal merah kita kerja. Nanti nggak nemu orang di kantornya. Bapak Ibu rahimakumullah, ada apa di bulan Muharram? Muharram ini bagian dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwa jumlah bulan dari 1 tahun itu di dalam kitab Allah jumlahnya ada 12. Penentuan 1 tahun jumlahnya 12 ini mulai kapan? Mulai dari Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah ada Muharram, Safar dan seterusnya. Hanya kita kenalnya belakangan ini saja. Kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang istimewa, mulia. Di mana ketika kita beramal saleh di bulan-bulan itu, tudha'aful ujur. Pahalanya akan dilipat gandakan. Di antaranya Bapak Ibu, bulan mulia di antara 4 bulan tadi adalah Muharram. Mulai dari Muharram, nanti Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pesan Allah di ayatnya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan pernah zalim terhadap dirimu di bulan 4 ini, di 4 bulan ini. Termasuk di bulan Muharram ini bagian dari bulan mulia. Pesan Allah, jangan pernah berbuat buruk terhadap dirimu sendiri. Terhadap diri saja tidak boleh zalim, apalagi terhadap orang lain. Adakah orang yang menzalimi dirinya? Banyak, termasuk kita mungkin. Saya hari ini agak nggak enak. Tadi malam tuh nggak bisa tidur, batuk. Kesalahan secara introspeksinya diri sendiri. Beberapa malam yang lalu itu ada kajian, selesai kajiannya sih hanya 1 jam. Nongkrongnya itu, diskusinya itu sampai jam 1. Saya tidak pakai jaket. Pulangnya itu sudah malam ya, jam 1-an itu. Paginya itu gregesi. Kemudian ini gerok, batuk. Ini menyalahi aturan secara fitrah. Itu namanya zalim. Bapak Ibu, bahwa di dalam pribadi kita itu ada 3 unsur yang harus diperhatikan, diperlakukan adil. Pertama itu jasadi. Fisik kita itu harus diperlakukan adil. Dengan cara apa? Memenuhi kebutuhan fisik. Makan harus teratur, konsep makan halal dan thayyib itu dalam rangka memperlakukan adil terhadap diri kita sendiri. Kalau kita makan tidak teratur, itu artinya zalim. Dosa kalau disengaja. Kalau kita tidak makan yang thayyib dan halal, itu zalim. Merusak tubuh kita. Kemudian olahraga, itu perlakuan adil terhadap fisik kita. Kalau tidak olahraga, tidak gerak, itu zalim sebetulnya. Istirahat dengan cukup, itu adil. Allah menyampaikan Bapak Ibu di dalam Al-Quran, bahwa Allah ciptakan malam, siang dan malam itu porsinya masing-masing. Wa ja'alnal laila libasa, wa ja'alnan nahara ma'asya. Kami jadikan malam hari itu untuk kemulan, libasa, untuk istirahat, untuk menghamba kepada Allah. Wa ja'alnan nahara ma'asya. Kami jadikan siang hari itu untuk mencari kehidupan. Ini fitrahnya kayak gini, ini keadilannya ini. Proporsionalnya demikian, siang hari untuk makaryo, malam hari untuk istirahat dan ibadah. Sehingga kalau kita makaryonya
bekerjanya sampai malam hari itu nyalahi fitrah sih sebetulnya. Zalim diri. Ini kira-kira yang kerjanya malam itu menyalahi fitrah. Kerja itu siang. Karena sebaik-baiknya istirahat yang berkualitas itu adalah istirahat malam hari Bapak Ibu. Kalau malam hari kita begadang penuh, itu tidak bisa diganti dengan tidur siang sih sebetulnya. Tetap karenanya jangan nyalahi kodrat Allah. Ketentuan Allah itu malam hari itu untuk istirahat. Maka ada yang mengatakan, jika dengan bekerja siang hari tidak merasa cukup, bukan ditambah waktunya menjadi waktu lembur sampai malam hari. Justru cukup itu rasa, cukup itu Allah yang memberikan, tetap porsi kerjanya siang hari, ning malam harinya berdoa dan mendekatkan dirinya harus ditingkatkan. Bukan lembur kerjanya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini perlakuan adil terhadap diri kita. Kalau ada pertanyaan tadi, aku kerjanya jogo malam sip malam. Kalau sekali-kali mungkin tidak masalah. Tapi kalau menjadi rutinitas, itu termasuk menyalahi ketentuan Allah. Coba perhatikan nanti di masa pensiunnya. Bukan ngancam ini, bukan mendoakan. Tetapi fitrahnya kayak gitu. Orang yang menyalahi kodrat ketentuan Allah, itu akan terjadi kerusakan di kemudian hari. Perlakuan adil terhadap fisik kita itu mandi Bapak Ibu. Orang yang tidak mandi itu jangan dianggap, biasa kok. Jangan dianggap biasa, itu memperlakukan tidak adil pada fisik kita. Tubuh kita itu perlu mandi. Dengan mandi itu ada peregangan yang luar biasa. Kita rasakan Bapak Ibu. Kalau pagi hari pentingnya itu mandi. Untuk mengademkan suhu tubuh kita. Kalau kita pagi-pagi wudu Bapak Ibu, mulai yang terasa, kalau kaki kita menyentuh air, itu rasanya tuh semebar air itu ke seluruh tubuh. Sebetulnya itu untuk menyeimbangkan suhu tubuh kita panas dengan air. Ben seimbang. Dan ketika mandi, itu menyeimbangkan suhu di tubuh kita sehingga tubuh kita sehat. Maka nanti ada aturan mandi, termasuk di dalam Islam itu, ketika kita mandi junub itu ada aturannya. Tidak waton gebyur kan? Diawali dengan wudu dulu. Wudu itu dalam rangka adaptasi suhu. Jadi tidak langsung biur. Kalau langsung gebyur, itu nanti tubuh belum siap, diserang dengan dingin bisa nanti demam. Maka aturannya wudu dulu, adaptasi. Baru kemudian mengguyurkan sebelah kanan dan seterusnya. Ini ada aturannya. Bapak Ibu rahimakumullah, mandi itu bagian dari memperlakukan adil terhadap tubuh kita. Yang kedua, di dalam diri kita itu ada yang disebut ruhiyah. Ruh kita ini. Konon Ibnu Athaillah, Ibnul Qayyim Az-Zauziyah di dalam kitab Ar-Ruh tentang roh itu, bahwa ruh kita itu ada dua. Satu disebut ruhul hayat. Ruh yang membuat kita hidup, bisa bergerak, membuat kita bisa bicara, ini namanya ruhul hayat. Ruh yang ini kuotanya sudah dibatasi oleh Allah, ditentukan maksudnya. Hidupnya berapa tahun, orang diopeni sekalipun ruh yang ini tetap hidup. Karena sudah ditentukan sejak kita 4 bulan di kandungan ibu kita. Kita umurnya mau berapa itu sudah ditentukan sejak itu. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ruhul hayat ini tidak bisa ditunda kematiannya, tidak bisa dimajukan kematiannya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karenanya ruhul hayat ini tadi tidak diopeni sekalipun tetap akan hidup. Tetapi yang perlu diopeni, yang kedua ada yang disebut ruhul yaqdhah.
ruh yang membuat kita punya rasa. Rasa empati, rasa simpati, rasa kasihan. Itu namanya ruhul yaqdah. Ruh yang terbangun, selalu peduli. Dan ini harus diopeni yang ini. Dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Maka Bapak Ibu, kalau kita ibadah, sholatnya rajin, ikhlas karena Allah, sering sedekah, maka ruhul yaqdahnya semakin hidup. Maka semakin hidup, semakin peduli, dan yang ini harus dilatih. Pengajian ini Bapak Ibu dalam rangka menghidupkan, memperlakukan adil terhadap ruh kita. Kalau tidak pernah ngaji, tidak pernah ibadah, ruh kita itu mati. Ruh kita mati. Kalau mati sudah blas, orang peduli. Bahkan jangankan peduli kepada orang lain, kepada diri sendiri saja kadang tidak bisa jadi tidak akan peduli ketika ruhnya sudah mati. Karenanya bersyukur Bapak Ibu ketika hari ini kita salatnya tuh diberi kekuatan oleh Allah, tertib, ikhlas, maka ruh kita semakin hidup, ruh kita semakin menyala sehingga kepedulian, kesenangan diri dan orang lain akan terbangun. Dan yang ketiga yang harus kita perlakukan adil itu adalah akal kita. Bahwa kita punya akal harus diupokoro, harus diopeni. Dengan cara apa? Sinau. Thalabul ilmi ini dalam rangka memperlakukan adil terhadap akal kita. Kalau kita tidak pernah sinau, tidak pernah belajar, maka itu artinya sedang menzalimi akal kita. Otomatis menzalimi diri kita sendiri. Dilarang kata Allah di bulan mulia. Di bulan Muharram ini dilarang menzalimi diri sendiri. Termasuk tadi mandi di bulan Muharram ini. Yang rajin. Jangan pernah mager, bergerak. Kemudian ibadah tingkatkan. Karena ibadah di bulan Muharram tudha'aful ujur, pahalanya akan dilipat gandakan. Kemudian kenapa disebut Muharram? Mulia. Di antaranya adalah Bapak Ibu haram. Faqad haramallahu fi hadha syahr al-qital. Allah mengharamkan di bulan ini perang. Perang itu ketika kita berseteru dengan musuh yang besar, itu disebut perang. Tapi kalau dengan tetangga itu disebut perang? Enggak. Termasuk Bapak Ibu di bulan ini haram berseteru sengitan karo tonggone. Break dulu gencatan sengitan. Nek wis bulan Muharram mulai neh. Karena haram hukumnya berseteru di bulan ini. Ini saya itu Allah yang mengingatkan kita, fala tadlimu fihinna anfusakum. Tapi syukur-syukur bulan ini genjatan, besok islah. Karena nanti salah satu hikmahnya di bulan Muharram di tahun baru ini syahrul islah. Saatnya bulan perbaikan diri. Kemudian yang dianjurkan oleh Rasulullah, iktsaru bit ta'at, perbanyak bertaat kepada Allah. Salat itu niati taat, ngaji itu niati taat, sedekah niati taat, maka insya Allah bulan mulia kita pun akan menjadi orang mulia. Jangan sampai bulannya mulia, Allah berikan kesempatan di bulan mulia, tetapi kita tidak ikut mulia. Ini sangat rugi. Perbanyak taat. Lebih-lebih ketaatan di bulan ini yang sangat dianjurkan adalah puasa. Kapan puasa di bulan Muharram? Min awwali syahr ila akhiri. Sebetulnya silahkan saja dari kemarin Jumat mulai Muharram sampai akhir Muharram itu silahkan saja berpuasa. Boleh kata Rasulullah, boleh. Tetapi khasatan la siyaman, terutama fi yaumai ashir wal wattasi. Terutama nanti minimal. Kalau tidak bisa puasa sebulan penuh, kalau gitu kayak Ramadan dong tandingan. Iya, Ramadan wajib, yang ini sunnah. Kalau tidak bisa sebulan penuh, maka minimal 2 hari saja. Tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Pahalanya akan menghapus
Dosa 1 tahun yang lalu. Walaupun Rasulullah hanya pernah melakukan puasa di bulan Muharram ini tanggal 10-nya. Falamma qadimal Madinah. Ini riwayatnya. Ketika Nabi masuk Madinah. Wajadal Yahud yasumun. Beliau Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian kata Rasulullah, kenapa ente pada puasa? Limada tasumun? Kenapa kalian pada puasa? Maka mereka menjawab, al-yaum najallahu Musa wa qaumahu min Fir'aun. Hari ini Allah selamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun. Idzan, karenanya kami berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah. Maka Bapak Ibu, ketika nanti kita puasa di tanggal 9 atau tanggal 10, niati itu atas dasar kesyukuran kita kepada Allah. Kalau dulu sejarahnya karena Allah selamatkan Nabi Musa, hari ini kita nisbatkan kepada diri kita. Alhamdulillah ya Allah, keluarga kami masih selamat dari fitnah. Karenanya puasa ini dalam rangka menghamba kepada Engkau dan dalam rangka syukur atas keselamatan keluarga kami. Kedua, kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan. Insya Allah Allah janjinya akan tambah keselamatan, akan tambah kenikmatannya. Bapak Ibu, kemudian apa kata Rasulullah ketika mendapati penjelasan dari orang Yahudi tadi? Idzan ana ahqu bi Musa. Kata Rasulullah, saya lebih berhak mengikuti Nabi Musa. Kemudian Rasulullah berpuasa di bulan Muharram tanggal 10. Dan itu kemudian menuai kritik dah zaman hari ini. Rasulullah itu dikritik juga sama para sahabat. Dengan pertanyaan Rasul, kalau gitu kita ikut-ikutan dengan orang Yahudi. Maka kemudian Rasulullah berazam, idza kana amul muqbil, seandainya aku hidup sampai tahun depan, la asum, aku akan berpuasa yaumat tasi wal ashir, tanggal 9 dan tanggal 10. Sehingga kemudian Bapak Ibu menjadi sunnah bagi kita agar puasa Muharramnya itu beda dengan orang Yahudi, nanti tanggal 9 dan tanggal 10. Atau tanggal 10, tanggal 11, agar beda dengan orang Yahudi. Tetapi sayangnya di tahun itu beliau wafat, sehingga beliau tidak pernah di bulan Muharram ini puasanya dari tanggal 9 dan 10. Bolehkah menjadi landasan hukum? Boleh. Jadi bagi kita nanti puasa tanggal 9, 10 insya Allah. Tanggal 9, 10 itu hari Sabtu Ahad. Atau Ahad Senin. Nanti Sabtu, Ahad, Senin. Sabtunya tanggal 9, sesuai hadis Nabi. 10-nya tanggal 10. Nanti Seninnya puasa Senin. Jadi puasa Sabtu, Senin. Sabtu, Ahad, Senin. 3 hari. InsyaAllah ya kita puasa 3 hari ya. InsyaAllah bismillah. Kita azamkan. Minimal niat dulu. Sudah dicatat kebaikan. Kalau niatnya bukan etok-etok. Bukan dalam rangka ngapusi Allah. InsyaAllah nanti puasa Sabtu, Ahad, Senin. 3 hari Asyura. Tapi InsyaAllah ya. Kenyataannya Allah alam. Bapak Ibu, puasa ini kalau pesan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal untuk memperbaiki perbaikan diri kita. Dalam hadisnya kata Rasulullah, ya Mu'ad, ala adulluka ala abwabil khair. Mu'ad, inginkah aku tunjukkan kepada engkau tentang pintu-pintu kebaikan? Jika engkau melewati pintu-pintu ini, jika engkau melakukan amalan-amalan ini, niscaya engkau menjadi sosok manusia yang baik. Ingin nggih Bapak Ibu, kita menjadi pribadi yang baik. Kita hari ini baru angan-angan ingin jadi orang baik. Walaupun kenyataannya belum mampu melakukan proses menuju kebaikannya. Maka mendapati tawaran dari Rasulullah, Mu'ad bin Jabal menjawab, bala ya Rasul, tentu saja. Mahia, apa saja pintu kebaikan itu? Kata Rasulullah, kalau engkau ingin menjadi baik, 1, as-saum junnah, puasalah engkau. Bapak Ibu, rupanya puasa ini satu sarana untuk perbaikan diri kita. Kenapa demikian? Karena puasa ini habsun nafsi, mengendalikan jiwa kita. Maka Bapak Ibu, ketika hari ini jiwa kita, nafsu kita itu tidak bisa dikendalikan, jangan ngerti, iki salah, ning dilakukan.
Jane ngerti, melakukan sedekah itu baik, tapi berat mau sedekah. Itu artinya kita sedang dikendalikan hawa nafsu. Cara meluluhkannya puasa. As-saumu junnah. Puasa itu tameng dari keburukan. Sehingga pesan Rasulullah, termasuk pesan Rasulullah kepada para pemuda yang seharusnya sudah saatnya menikah, namun belum mampu menikah, saran Rasulullah itu puasa. Fa innahu lahu wija, karena dengan puasa itu obat mengendalikan hawa nafsu, sehingga dia tidak terjebak pada maksiat. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ingin kita baik secara pribadi, baik secara keluarga, pintu pertama puasa, karena puasa itu habsun nafsi, mengendalikan jiwa. Insya Allah puasa kita Ramadan, insya Allah kita lakukan. Tetapi ternyata tidak cukup hanya Ramadan. Yang kedua, momen-momen hari besar. Kemarin Zulhijjah Arafah, hari ini Muharram, nanti puasa Asyura. Nanti ada puasa-puasa yang lain. Puasa pekanannya Senin Kamis. Bulanannya Ayamul Bid. Kemudian puasa Daud. Orang kalau sudah melakukan puasa Daud, insya Allah orang itu baik. Karena insya Allah hawa nafsunya terkendali. Kata Rasulullah, Afdhalus Siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram ini. Karenanya insya Allah kita puasa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, pintu kebaikan ini as-sadaqatu tudfi'ul khatiyah. Sedekah Bapak Ibu. Kalau kita ingin menjadi orang baik, maka banyaklah bersedekah. Kenapa demikian? Sedekah itu menterapi sakit pelit, sakit hati yang disebut bukhal. Bapak Ibu rahimakumullah, maka dengan sedekah Allah akan menghapus kesalahan kita. Justru yang membuat kita tidak baik itu karena menumpuknya kesalahan masa lalu. Maka orang-orang yang punya masa lalu yang tidak begitu baik, banyak bersedekah. Apa yang disedekahkan? Apapun yang kita punya, tidak mesti material. Kata Rasulullah, kullu tasbihatin sedekah. Baca tasbih saja sedekah Bapak Ibu. Subhanallah, ini sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Bahkan tabassumuka fi wajhi akhik sedekah. Senyum saja ketika di hadapan saudaranya, ini sedekah. Kalau susah senyum, kemudian susah baca tasbih, kullu khutwatin yakhtuha ilal masjid. Langkah kaki kita untuk pergi ke masjid, itu juga nilainya sedekah. Maka kata Rasulullah, tidak ada alasan bagi kita, umatnya, untuk tidak bersedekah. Ada begitu banyak peluang sedekah. Kalau tidak punya duit, maka silahkan melalui tasbih, tahmid, dan seterusnya. Ini pintu kebaikan. Kemudian yang ketiga, pesan Rasulullah ketika kita ingin menjadi baik adalah qiyamur rajul fi jawfil lail. Tahajud. Ini berat, kecuali yang merasa ringan. Tahajud itu Bapak Ibu kalau tidak bisa di sepertiga malam akhir, maka silahkan qiyamul lail itu setelah isya mubasyaratan saja. Setelah isya saja. Kita tarawih saja setelah isya. Maka silahkan qiyamul lail. Kalau kira-kira berat di sepertiga malam. Ini musimnya musim semakin dingin ya. Itu semakin memeng nanti bangun. Kecuali orang tua. Orang tua itu kalau sudah terbangun jam 1 itu tidak bisa tidur lagi. Maka manfaatkan untuk tahajud Bapak Ibu. Barang 2 rakaat lah. Nanti ditutup diakhiri dengan witir. 1 rakaat kalau memang witirnya memeng. Tetapi pesan Allah di sepertiga malam perbanyak istighfar. Kalau kita ingin menjadi orang baik, kriteria orang baik itu, muhsinin itu, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itu banyak istighfar. Seperti apa istighfarnya? Silakan astagfirullah, astagfirullah. Lebih-lebih kalau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Nyuwun pangapunten. Ini kayaknya sudah selesai.
Saya setuju pangapunten Bapak Ibu. Astagfirullah. Ini kezaliman diri atas begadang malam itu. Aku nggak minta ya Mas. Tapi emang bangunnya ada. Aduh. Nyuwun pangapunten. Nuwun jazakumullah khair katsir. Nyuwun pangapunten Simbah. Kula baik Bapak Ibu rahimakumullah. 3 pintu kebaikan ya. Puasa, tidak hanya Ramadan, nanti puasa sunnah. Minimal momen di bulan ini puasa surah. Kemudian sedekah, apapun yang bisa kita sedekahkan. Kemudian yang ketiga adalah qiyamul lail. Insyaallah kita akan menjadi orang baik. Yang terakhir, amalan di bulan ini adalah raddul madzalim. Kita mengembalikan hak orang lain yang pernah kita ambil. Termasuk utama Bapak Ibu kalau bulan ini yang punya hutang nyaur hutang. Karena itu bagian mengembalikan hak orang lain. Insya Allah dengan bayar hutang di bulan ini Allah akan beri ganti dengan sebaik-baiknya pengganti. Makatan Bapak Ibu, ini masih ada waktu berapa? 15 menit. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, didiskusikan atau ditambahkan dipersilahkan. Ada? Kalau tidak ada kita sudahi. Pripun Mbah? Oh, Mendel Mawon. Ini murid yang baik, Mendel Mawon. Zaman dulu kalau ngaji itu tidak boleh bertanya. Ngerungoke wae kata Simbah. Rasah tanya jawab ngerungoke wae. Ini saya santri ingkang beradab dah aja. Karena kalau kita lihat sejarahnya Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, syarat menjadi guru baik itu wala tas'alni an syai'in hatta uhditsu laka amra. Jangan pernah bertanya dulu sebelum kami jelaskan. Jadi rupanya kalau pengajian itu tidak boleh protes, tidak boleh bertanya sebelum diberi kesempatan untuk bertanya gitu sebetulnya. Rupanya Nabi Musa itu tidak berhasil menjadi murid yang baik. Karena setiap yang dilakukan oleh Nabi Khidir diprotes. Maka kemudian sejak Nabi Musa menyampaikan aku ingin berguru. Maka Nabi Khidir mengatakan innaka lan tastati. Engkau tidak akan mampu berguru kepadaku. Kemudian Nabi Musa meyakinkan aku bisa sabar gitu. Aku bisa mentaati. Tetapi kenyataannya tidak. Itulah kekritisan Nabi Musa. Nabi Musa itu lebih belajar dari fenomena sosial katanya. Kalau melihat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan nuraninya, maka dia jauhi dan diprotes. Termasuk gurunya. Coba saja, tiba-tiba Nabi Khidir itu membolongi perahu. Siapa yang tidak protes? Sementara di sana ada Nabi Khidir, ada penumpangnya maksudnya ya. Apakah engkau membolongi itu agar semua penumpangnya itu tenggelam? Nah, engkau tidak kuat kan? Tadi aku bilang apa? Engkau tidak akan kuat berguru kepadaku. Kemudian yang kedua, ada anak kecil dibunuh gitu coba. Itu sadis banget kan? Itu membuat Nabi Musa juga protes. Engkau melakukan sesuatu hal yang sudah melampaui batas. Yang ketiga, ketika berkunjung melewati satu kaum, kelaparan, minta dijamu, ditolak oleh warganya. Tetapi di saat yang sama, ada jasa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Membangun tembok yang roboh. Kata Nabi Musa, kenapa engkau tidak minta upah dengan melakukan pekerjaan ini? Itu protes yang ketiga. Maka saat itu kata Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainik. Engkau mulai saat ini aku nyatakan tidak lulus jadi muridku. Kemudian dijelaskan. Setelah itu, maka memang jadi murid yang baik itu tipenya mbah ini. Mendel Mawon, ngerunguke wae, rasah takon-takon.
Gitu. Mirong, oh ya, mirong kemawon, matur suwun, Mbak. Tapi ada kalanya Bapak Ibu, kalau sudah diizinkan untuk bertanya, sila boleh bertanya. Karena kadang-kadang ada yang belum paham. Nanti kalau salah paham itu repot. Boten nenten pertanyaan sudah paham berarti ya, kita akhiri mawon. Ini sudah habis nih. Saya setuju nyuwun pangapunten. Suaranya itu hilang. Nggih makaten rumiyin saya setuju walaupun kontraknya sampai jam 7. Mudah-mudahan tidak menzalimi kontrak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan kita sekalian. Manfaatkan bulan haram ini, Muharram ini untuk beramal saleh. Karena di bulan ini ketika amal saleh dilakukan, pahalanya dilipat gandakan. Makaten rumiyin, mudah-mudahan Allah izinkan kembali kita silaturahim di kemudian waktu. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken agunging panuwun dumateng Ustadz Nunu Nurrahim Al-Muhajir ingkang sampun paring pangaosan wonten ing enjing punika. Mugi-mugi amal kesaenanipun Ustadz Nunu Nurrahim sageta angsal ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Lan kula panjenengan sedaya ingkang sami midhangetaken sageta mendhet inti lan sageta ngamalaken wonten ing panggesangan kita sedaya. Bapak Ibu jamaah pangaosan akad enjang ingkang kawula hormati, ngancik adicara angka 3 noninjih lain-lain utawi pengumuman ingkang angka sepisan pengajian akad malam Senin mangke dalu mapan wonten Masjid Nurul Ihsan Ustadz Fatur Rahim. Pengumuman ingkang angka kalih pengaosan akad enjang ingkang badhe dateng mapan wonten ing Mushola Nur Huda Kalongan. Ingkang badhe paring pangaosan Ustadz Ahmad MZ. Pengumuman ingkang pungkasan infak kula panjenengan sawau makempal 3.863. Alhamdulillah, mugi barokah lan manfaat kagem masjid kajem menika. Bapak Ibu jamaah pangaosan akad enjang ingkang kawula hormati, ngancik adicara ingkang pungkasan noninjih panutup. Ananging saderengipun kita tutup, mbok pilih anggen kula nderekaken adicara sakwau kathah kalepatan anggen kula matur, kula nyuwun agunge pangapunten. Kupat janure tuwa kathah lepat nyuwun pangapura. Kupat duduhe santen kathah lepat kula nyuwun pangapunten. Monggo pangaosan kita pungkasi kanthi maos hamdalah sesarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.